Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda mau tanya, banyak orang bicara Indonesia akan tegak negaranya yang khilafah benderanya itu bertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, pertanyaan adalah bagaimana menurut Ustadz, apakah negeri kita akan tegak menjadi negara Islam? Seperti itu. Jika harus bertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Barakallahu fiik. Tidak. Itu enggak jadi jaminan. Ya. Yani tidaklah menjadi jaminan sebuah tulisan yang dituliskan di bendera. Ini langkah nanti. Sudahkah kita melalui proses-proses pembentukan sebuah kaum, sebuah negara dengan baik? Ya. Seperti apa? Tarbiyah dan tasfiyah. Sudah merata atau belum? Ya. Itulah gaya para nabi dan Rasul yang diutus Allah, berawal dari tarbiyah dan tasfiyah dulu, bukan pembentukan negara, bukan juga pembuatan bendera. Entar, itu entar, sabar. Dan ketahuilah bahwa kalian tidak dituntut untuk menegakkan negeri Islam. Awas, ini yang sering bikin kaum muslimin kebanyakan ketipu. Kalian tidak dituntut untuk menegakkan negeri Islam. Kalian tidak dituntut untuk menegakkan syariat di negeri kalian. Tidak. Itu hal yang di luar kemampuan manusia. Oke? Kalian dituntut untuk menjadikan sebab-sebabnya saja. Yaitu apa? Ya kan? Terapkan syariah sebisa mungkin. Jangan ngomongin negeri di kalian. Terapkan syariah sebisa mungkin pada dirimu dan keluargamu, sebagaimana yang semalam kita sampaikan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Adapun apakah nanti negeri ini jadi negeri Islam atau tidak, itu Allah yang mengatur. Ingat, dalam segala permasalahan begini harusnya berpikirnya. Kita tidak dituntut hasil, kita dituntut proses. Tuh. Apakah kalian dituntut untuk menjadi ulama? Tidak, tapi kita dituntut Apakah kalian diwajibkan untuk masuk surga? Ada nggak kewajiban masuk surga? Nggak ada. Tapi kalian dituntut untuk menjadikan sebab-sebab masuk surga. Yaitu apa? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Itu kan? Adapun mau masuk surga atau enggak, rahmat Allah itu mah. Apakah kalian dituntut naik kelas? Tapi dituntut belajar. Gitu kan? Apakah kalian dituntut sukses? Kesuksesan atau tidak, gimana Allah yang menentukan? Yang kita dituntut adalah lakukan semampu mungkin apa yang bisa kita lakukan. Itu kan? Ya, kita nggak dituntut untuk mendirikan negeri Islam, bendera Islam dan enggak. Prosesnya aja itu, tarbiyah dan tasfiyah. Kalaupun kau mati hanya berada di tarbiyah dan tasfiyah. Nah, orang-orang yang bergerak ke pergerakan ini karena nggak sabar. Kalau tarbiyah dan tasfiyah mulu, mau sampai kapan suksesnya berdirinya negara Islam? Apa urusannya? Mau jadi apa enggak bukan urusan ente. Ini kan akhirnya sebagian kelompok yang berangkat tadinya berangkat dari sunnah, kemudian membentuk partai politik. Karena apa? Nggak sabar berada di tarbiyah dan tasfiyah, mau mencari jalan singkat menuju tampuk kepemimpinan. Akhirnya keburukan yang terjadi pada partai politik demikian. Yang dijelekkan apanya? Islamnya, sunnahnya, jenggotnya, yang kebetulan mereka memiliki sedikit kesamaan seragam dengan kita. Tuh kan? Kenapa? Mencoba mencari jalan pintas. Nggak bersabar di jalan yang ini. Dia nggak sadar bahwasanya kita nggak dituntut untuk sampai di tempat. Tidak, kita dituntut untuk berjalan di jalan yang itu saja, tidak pilih jalan yang lain. Mau sampai mau enggak bukan urusan kalian. Itu loh, awas. Dalam segala permasalahan kalian tidak dituntut jadi kaya, kalian dituntut berusaha. Ya? Terus